Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia. Sekarang kita informasinya bergeser ke PIP ya. Ini banyak yang bertanya tentang pengajuan PIP itu bagaimana sekarang ya di Dapodik 2027 gitu. Nah, kebetulan akan saya bahas teman-teman ya. Ini tentang penonaktifan fitur penginputan PIP di Dapodik 2027 gitu. Nah, kemudian bagaimana cara siswa ini mendapatkan PIP-nya gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan di tutorial ini, jadi mohon bisa disimak secara detail ya. Jadi biasakan nonton konten kami itu dari awal sampai akhir teman-teman ya, supaya nanti tidak gagal paham gitu. Nah, sekarang kita cek informasi umumnya, informasi resminya ya maksud saya. Jadi informasinya ini sudah disampaikan oleh Kemdikdasmen begitu rilis aplikasi Dapodik versi 2027 ya. Ini sudah resmi informasinya di bagian penyempurnaan sistem di sini ya. Nah, di sini ini tentang penonaktifan fitur penginputan program Indonesia Pintar atau PIP. Nah, kita baca sekilas ya supaya nanti kita paham gitu. Sebagai bahan dari penyesuaian mekanisme pengelolaan data, seluruh fitur penginputan program Indonesia Pintar pada aplikasi Dapodik dinonaktifkan ya. Sekarang dinonaktifkan gitu ya. Nah, kita tahu dinonaktifkannya dari mana. Sekarang kita cek di Dapodiknya langsung ya. Kita buka Dapodiknya kalau operator bisa ya. Kita cek di Dapodiknya di bagian peserta didik di sini. Klik aja ya salah satu siswanya, kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman ya. Dulu itu di sini itu ada pengajuan untuk PIP. Kita bisa memilih di sini layak mendapatkan PIP. Walaupun siswa itu tidak punya kartu PKH, kartu KKS atau kartu-kartu sejenisnya yang dari Kemensos gitu ya. Itu bisa kita ajukan mendapatkan PIP. Apalagi yang punya kartu-kartu Kementerian Sosial itu pasti dapat. Yang tidak punya juga dulu kita bisa mengajukan lewat Dapodik sehingga siswa itu dapat PIP ya. Dapat PIP gitu maksudnya. Nah, sekarang di sini kita tidak bisa mengajukan di Dapodik. Sudah dikunci, dinonaktifkan malah, bukan dikunci lagi. Dinonaktifkan, tidak ada di sini sekarang ya. Ini hanya ada keterangan ini aja nih. Bank diperuntukkan PIP. Ini pun kosong ya. Nah, di sini ya. Tuh. Dulu itu ada di sini, sekarang tidak ada. Jadi kesimpulannya sekarang untuk pengajuan PIP bukan lagi di Dapodik. Ya, bukan lagi di Dapodik. Kemudian di mana? Kita cek lagi di sini. Penetapan calon penerima PIP kini mengacu pada hasil integrasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional, namanya DTSEN ya. Dengan sistem informasi program Indonesia Pintar si Pintar. Sehingga proses pengelolaan data PIP tidak lagi dilakukan melalui Dapodik ya. Nah, jadi proses pengelolaan data PIP tidak lagi di Dapodik sekarang teman-teman ya. Meskipun demikian, satuan pendidikan tetap berkewajiban memastikan data pokok peserta didik pada Dapodik telah lengkap, benar, dan mutakhir karena data tersebut menjadi salah satu referensi utama dalam berbagai layanan pendidikan. Walaupun sekarang itu diajukannya bukan lewat Dapodik, tetapi tetap data siswa itu di Dapodiknya harus lengkap, benar, dan valid ya, atau mutakhir gitu teman-teman ya. Jadi sekarang itu otomatis siswa itu nanti mendapatkan PIP jika memang dia sesuai data-datanya gitu. Sesuai dengan kartu keluarga atau akte gitu ya. Sehingga nanti bisa terdata di DTSEN gitu ya. Kalau si Pintar ini yang dari sekolah gitu ya. Nah, kemudian jika ingin mengeceknya apakah siswa ini calon penerima PIP itu kan di DTSEN ya. Tetapi ada beberapa link teman-teman. Ada yang di link ini ya, di link ini. Jika kita klik nanti masukkan nomor induk,
masukkan kode ya, nama siswa apa namanya, tepat tanggal lahir, kemudian dicek. Namun ini apakah resmi atau tidak linknya saya belum paham ya. Dan mohon maaf ini tadi itu beberapa jam saya share link ini di saluran resmi saya ya. Tapi saya hapus lagi, mohon maaf ya tadi saya share. Karena saya belum mendapatkan informasi petunjuk teknis yang benar dari pusat atau dari dinas yang benar itu linknya yang mana ya. Jadi mohon maaf, mungkin yang sudah buka ini di saluran resmi WA saya, link ini mohon maaf ya. Sudah saya delete teman-teman ya. Karena ada juga yang di sini teman-teman ya. Ada detection di sini juga ada nih. Ini login ya, ada daftar nih. Nah, saya juga kurang paham ini link resminya yang mana gitu ya. Karena kita juga masih menunggu informasi resminya dari pusat atau dari dinas itu untuk masuk atau melihat ke detection itu yang mana. Apakah yang ini atau yang ini? Makanya saya belum berani buka ini ya, karena di sini ada nick gitu. Kalau di sini kayaknya itu hanya memasukkan nick dan tanggal lahir untuk pengecekan apa? Untuk pengecekan aja gitu. Apakah masuk level 1, 2 atau 3, 4 gitu ya. 4 ke bawah ya. Karena kalau kita yang di sini ini ada petunjuknya nih ya. Ada juknisnya nih seperti ini, panduan penggunaan detectionnya nih. Tapi saya juga menunggu informasi dari pusat dan dinas gitu ya. Kalau ngecek PIP kan biasanya di sini ya, ini lagi maintenance nih, lagi perbaikan sistem. Biasanya kita mengecek calon-calon penerima PIP itu di sini gitu. Jadi intinya gini, teman-teman operator dan Bapak Ibu wali muridnya, sekarang pengajuan PIP bukan lagi di Dapodik ya. Karena di sini sudah tidak ada menunya lagi, sudah dinonaktifkan. Jadi nanti siswa itu ini akan otomatis mendapatkan jika memang dia punya kartu-kartu sosial seperti PKH, KKS gitu. Namun untuk yang tidak punya kartu-kartu itu, saya belum paham apakah sekarang dapat atau tidak. Karena operator tidak bisa mengajukan lagi atau tidak bisa memilih layak mendapatkan PIP di sini seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena menurut informasi di sini itu nanti datanya otomatis terintegrasi dari detection dan si Pintar ya, Sistem Informasi Program Indonesia Pintar. Namun tetap kami selaku operator di Dapodiknya ya memvalidkan data-datanya dilengkapi gitu ya, dan benar tentunya data-data itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf untuk link ini tadi sudah saya hapus di saluran resmi WA. Kenapa saya hapus? Karena saya belum tahu apakah ini linknya resmi atau enggak gitu ya. Karena di sini harus memasukkan. Karena saya masih menunggu informasi dari pusat dan dari dinas. Detection itu linknya yang mana? Karena ini juga ada sih, ya ada ini juga. Nah itu saja untuk informasinya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadikan referensi untuk kevalidan data teman-teman semuanya. Oke itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.